Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Nah, untuk pembukaan video kali ini, kira-kira kalian tahu nggak sih mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting bagi sebuah bangsa? Dan apa saja ya kira-kira yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bagian ketiga Bhinneka Tunggal Ika, unit keempat Pertukaran Budaya di Pentas Global, dan bagian keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit ketiga Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Isabella Sinta Baratika Dewi dari kelas 10 Busana 2. Nah, kita mulai yuk pembahasannya. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pertukaran budaya. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu yuk video yang satu ini tentang pertukaran budaya Indonesia dengan budaya Korea. Selamat malam guys. Malam ini kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea yang dipersembahkan oleh PT Krakatau Steel dan Posko Global Youth Volunteer. Oke guys, mari kita saksikan bersama-sama pertunjukan yang meriah ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tari topeng yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Suasana malam ini sangat meriah, diiringi dengan teriakan-teriakan dari para penonton, baik dari Indonesia maupun dari Korea. Selanjutnya kita akan melihat tari perang yang dipersembahkan oleh Badan Kesenian dan Olahraga PT Krakatau Steel. Tari merak ini sangat indah seperti layaknya seekor burung merak. Oke guys, mari kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya kita akan melihat tarian taekwondo.
Seperti kita ketahui bersama, taekwondo adalah olahraga bela diri yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Korea Selatan. Oke guys, mari kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Selanjutnya kita akan melihat tari. Tarian kipas yang berasal dari Korea Selatan ini terlihat sangat indah. Tarian kipas ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dari Korea yang berasal dari Posko Global Youth Volunteer. Mereka sudah berada di Indonesia selama seminggu untuk melakukan kerja sukarela membangun rumah di daerah Cilegon. Selanjutnya kita akan melihat sebuah koreografi tarian modern yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Olahraga dan Seni PT Krakatau Steel. Oke guys, mari kita lihat bersama. Berikutnya adalah giliran para pemuda dan pemudi Korea menarikan sebuah koreografi tarian modern yang berasal dari Korea Selatan.
rupanya demam Asian Games juga melanda negara Korea, dan kita lihat bersama pemuda dan pemudi Korea menyanyikan sebuah tarian modern yang didukung oleh lagu Meraih Bintang. Lagu Meraih Bintang ini adalah theme song dari Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2018. Para pemuda dan pemudi Korea sangat fasih dengan lagu Meraih Bintang ini, dan kita dengarkan mereka juga ikut menyanyi bersama para penari. Tari rampak beduk ini dipersembahkan secara bersama-sama. Separuhnya adalah pemuda-pemudi Indonesia dan separuh yang lain adalah pemuda dan pemudi Korea. Mari kita saksikan bersama bagaimana para pemuda dan pemudi dari kedua negara secara kompak dan bersinergi mempersembahkan sebuah tarian yang sangat fenomenal dari Banten yang berjudul Rampak Beduk. Oke guys, teruskan betapa meriahnya pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea pada malam hari ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe ya guys, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Thank you for watching. Gimana teman-teman? Keren banget kan mahasiswa-mahasiswa yang tadi dari masing-masing negara membawakan tari tradisional dari negara masing-masing. Dari Korea, mereka menampilkan tari topeng, dan dari Indonesia, mereka membawakan tari merak. Dari masing-masing negara itu juga tidak menghilangkan ciri khas dari tarian yang mereka bawakan. Sekarang langsung masuk aja yuk ke materi kita hari ini. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian serta tujuan dari pertukaran budaya ini. Pengertian dari pertukaran budaya di pentas global adalah pertukaran informasi seperti pelajar, seniman, atlet, ide, tradisi budaya, dan lain-lain antara dua negara atau lebih, di mana masing-masing budaya tersebut diperkenalkan atau dipertukarkan. Nah, untuk tujuan dari pertukaran budaya ini adalah agar saling memahami dan menghormati budaya satu sama lain demi terciptanya hubungan antar negara yang erat dan solid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas negara Korea Selatan. Setelah itu, di materi ini kita akan mengenali kearifan masyarakat dunia
dan akan memahami serta belajar mengenai nilainya, kearifannya, tradisinya, serta kebudayaannya pada masyarakat di negara-negara lain. Yang pertama ada tarian Korea, lalu yang kedua ada musik Korea, dan yang terakhir ada rumah tradisional Korea. Awalnya, tarian di Korea dibentuk sebagai bagian dari ritual perdukunan yang mengesankan 5.000 tahun yang lalu. Seiring waktu dan dinasti yang berbeda, varietas tarian rakyat telah berevolusi dari tarian ritual ini. Ada lebih dari 12 jenis tarian yang populer dipentaskan di istana di depan bangsawan. Misalnya beberapa tarian tradisional yang paling populer dan umum terkenal bahkan sampai sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tarian Talchum, tarian yang dilakukan sambil mengenakan topeng. Yang kedua ada Genjeon Mokdan, tarian tenang di mana vas bunga diletakkan di tengah panggung dan para penari akan menari di sekitar vas, memetik bunga dari vas. Yang ketiga ada Nonga, sejenis musik dan tarian tradisional petani Korea, tarian energik termasuk juga drum. Dan yang terakhir, Bujaejeom, tari kipas, salah satu tarian tradisional dari Korea yang paling terkenal, biasanya dipentaskan oleh sekelompok wanita. Musik Korea, musik rakyat Korea biasanya disebut sebagai pansori, yang bahkan telah ditetapkan sebagai kekayaan budaya tak berwujud oleh UNESCO. Pansori dibawakan oleh salah satu penyanyi dan satu drummer. Beberapa lagu pansori juga menyertakan penari dan narator. Jenis musik rakyat lainnya adalah Ungmul, yang melibatkan permainan genderang, nyanyian, dan tarian itu secara tradisional disebut yang telah disebutkan di atas. Selain musik rakyat, musik istana Korea adalah bentuk lain dari musik tradisional Korea. Ini dikembangkan pada awal dinasti Joseon. Mendapatkan beberapa pengaruh dari musik istana Cina. Ada juga kesamaan dengan musik pengabdilan Jepang dan Vietnam. Nah, jadi ada 3 jenis musik istana. Bentuk yang pertama adalah Aak, yang diambil langsung dari Cina, dilakukan dalam upacara pengorbanan negara dan masih yang dilakukan dalam beberapa upacara Konfusianisme. Lalu, bentuk yang kedua adalah Yanga, yang diciptakan sepenuhnya oleh orang Korea, sering disertai dengan tarian tradisional negara dengan tarian yang dilakukan untuk penonton. Dan bentuk yang ketiga adalah Hwa, yang memadukan gaya musik istana Cina dan Korea menjadi satu gaya. Lalu yang terakhir ada rumah tradisional Korea. Rumah tradisional Korea juga disebut Hanok. Diperkirakan bahwa mereka tidak dapat dibangun di sembarang tempat, tetapi lokasi untuk membangun rumah harus dipilih dengan cermat. Secara rinci, ini berarti bahwa rumah-rumah harus dibangun di atas bukit sehingga mereka menerima sinar matahari sebanyak mungkin. Cara berpikir yang masih dimiliki di Korea modern juga. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan di materi pertama kita, yaitu materi dari bagian ketiga Bhinneka Tunggal Ika, unit keempat pertukaran budaya di pentas global. Nah, itu tadi merupakan materi pertama dari bagian ketiga Bhinneka Tunggal Ika, unit keempat pertukaran budaya di pentas global. Sekarang, saya akan masuk ke materi kedua, bagian keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit ketiga, sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi, di materi ini, yang akan saya bahas antara lain adalah pengertian, penyebab terjadinya atau faktor terjadinya, lalu ada kronologi serta keputusan Mahkamah Internasional dan penyelesaian, dan yang terakhir adalah dampak. Oke, langsung saya bahas saja ya. Jadi pengertian dari sengketa wilayah yaitu perselisihan atau ketidaksepakatan atas pemilikan atau kendali atas daerah di antara 2 atau lebih negara. Sengketa batas wilayah sering kali muncul di
diawali oleh perbedaan pandangan antar negara yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara. Batas laut teritorial sendiri, atau yang sering disebut dengan territorial sea, merupakan sebuah batas perairan yang ditarik sejauh 12 mil laut atau sekitar 22,224 km dari garis dasar. Garis dasar tersebut ditarik pada pantai ketika air laut sedang surut dan menghubungkan titik-titik ujung pulau. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang faktor atau penyebab terjadinya batas sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Penyebab itu adalah ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Nah, diketahui, Belanda dan Inggris merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo atau Kalimantan. Sementara dilansir dari nakita.grid.id, penyebab terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia adalah adanya perbedaan persepsi perjanjian. Dilansir dari kemendikbud.go.id, perjanjian tersebut diantaranya Perjanjian tahun 1891 dan 1915 di sektor timur, serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Diketahui bahwa kedua negara ini berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan dan merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kronologi permasalahan sengketa Pulau Sipadan dengan Ligitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu trial agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia berarti bahwa dalam status ini berarti status kedua, pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai masalah atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membuat resort di sana, Sipadan dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita. Ini gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Sulawesi Laut itu dibangun cottage. Tapi, pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirimkan protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dilarang terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum putuskan siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini, antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi, pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan pasukan polisi hutan atau setara BRIMOB melakukan pengusiran semua warga Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICC kemudian melunak.
dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah mengusulkan pula oleh Mensesnek Moediono dan Wakil PM Anwar Ibrahim membuatkan kesepakatan final and binding. Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menyetujui persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997. Lalu, saya akan membahas tentang keputusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau Sipadan Likitan. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Likitan dibawa ke ICJ. Kemudian, pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa Pulau Sipadan Likitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam pemungutan suara di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia karena berdasarkan pertimbangan efektivitas atau tanpa memutuskan pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, yaitu pemerintah Inggris atau penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan rantai kepemilikan atau rantai kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi, gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kronologi sengketa Blok Ambalat. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan Blok Maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia membagi 2 blok konsesi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia, sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan
konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Akhirnya, pada tahun 2009, pemimpin kedua negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Masing-masing pihak menjelaskan landasan hukum klaim atas Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau arsipelagik Yasmin dari Pulau Sipadan dan Likitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai atau coastal state dan bukan negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Likitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Lalu, saya juga akan membahas penyelesaian dari sengketa Ambalat ini. Blok Ambalat merupakan masalah lama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan penghambat hubungan Indonesia-Malaysia. Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dan menyelesaikan sengketa perbatasan ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah blok Ambalat ke Mahkamah Internasional mengingat posisi Indonesia yang kuat. Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Lalu yang terakhir, saya akan membawakan materi tentang dampak positif serta dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri adalah timbulnya trauma politik bagi Indonesia yang tidak mengenakan pasca kalah di Mahkamah Internasional soal Pulau Sipadan dengan Pulau Likitan. Lalu, bergesernya batas wilayah teritorial Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit. Yang ketiga, timbulnya konflik dan isu perbatasan yang sensitif mengenai wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Dan yang terakhir, membuka peluang bagi bangsa lain untuk mengklaim wilayah atau pulau negara Indonesia
terutama karena bangsa Indonesia memiliki banyak pulau terluar yang belum berpenghuni dan belum diberi nama. Lalu, ada pun dampak positif dari sengketa wilayah ini. Yang pertama, ada memacu dan meningkatkan semangat cinta tanah air. Lalu yang kedua, sebagai pelajaran agar kita lebih dapat mencintai wilayah Indonesia, terutama wilayah terpencil. Terus yang ketiga, mendorong bangsa Indonesia untuk lebih mempromosikan dan mengenalkan pulau-pulau, terutama pulau kecil Indonesia, agar lebih dikenal dan tidak mudah diklaim negara lain. Dan yang terakhir, meningkatkan pembangunan di pulau-pulau terkecil bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah materi terakhir saya di video kali ini. Sebelum saya menutup video ini, saya akan menjawab pertanyaan saya di awal video mengenai mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting bagi sebuah bangsa, dan apa saja ya kira-kira yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Saya akan menjawab pertanyaan saya yang mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting bagi sebuah bangsa. Kolaborasi dan kerjasama penting bagi sebuah bangsa karena dapat menyatukan beragam identitas suku, agama, dan juga budaya. Lalu, saya juga akan menjelaskan apa saja kira-kira yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Penyebab sengketa batas wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah perbedaan pandangan terkait garis pembatas teritorial, perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian, ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Jadi, jawaban yang ini sudah ada di dalam video tentang faktor atau penyebab terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Saya, Isabel Sinta Bharati Pradewi dari kelas 10 Busana 2, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.